Kisah si penjelajah utility CSS. Bab 1 pagi yang membosankan di kantor Pixelcraft. Langit abu-abu meneteskan hujan tipis di atas gedung pencakar langit yang menahan nama Pixelcraft, sebuah studio pengembangan web yang sudah berdiri selama 1 dekade. Di dalam ruangan berwarna abu coklat, lampu LED menyorot meja kerja Jaka, seorang front-end developer berusia 28 tahun yang sudah terbiasa menenggelamkan diri dalam tumpukan kode CSS yang tak berujung. Setiap pagi, Jaka memulai ritualnya. Menyalakan laptop, memeriksa tiket-tiket bug yang menumpuk di papan Trello, lalu meluncur ke dalam hutan file SCSS yang dipenuhi selektor berlapis-lapis, mixin yang menumpuk, serta variabel yang kadang lupa namanya. Ia menatap layar, menyadari bahwa hari ini lagi akan dipenuhi dengan debuk warna tombol yang tidak konsisten, margin yang menyelip di tengah halaman, serta media query yang menolak bekerja sama. Saya butuh sesuatu yang lebih, gumam Jaka dalam hati, hampir tak terdengar di atas deru AC. Bab 2 Teman Lama, Ide Baru. Sore harinya, setelah menukar cerita dengan rekan-rekannya di pantry, Jaka mendengar sebuah percakapan yang membuatnya melirik kembali ke ponselnya. Seorang teman kuliah, Arif, baru saja kembali dari konferensi internasional tentang Utility First CSS Frameworks. "Kamu pernah dengar tentang Tailwind?" tanya Arif dengan semangat. Mereka menukar paradigma, alih-alih menulis CSS custom tiap kali, kamu pakai kelas-kelas utility yang sudah terstandarisasi. Semua jadi konsisten, ringan, dan paling penting, kamu tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam menyesuaikan setiap margin atau warna. Jaka menggeleng, menganggapnya sekadar hype. Namun, rasa penasaran mulai menanjak. Bagaimana kalau? Ia memikirkan kemungkinan. Malam itu, di balik cahaya lampu meja belajar, Jaka membuka browser, menelusuri dokumentasi Tailwind, Windy, serta beberapa proyek open source yang menampilkan utility first CSS. Ia terpesona melihat contoh kode yang singkat namun menghasilkan tampilan yang bersih dan terstruktur. Bukan lagi sekadar kelas BTN primary yang harus didefinisikan di berkas CSS terpisah, melainkan serangkaian kelas yang langsung mengatur warna, padding, sudut, dan bahkan efek hover. Ia membayangkan betapa cepatnya ia bisa menuliskan UI tanpa berurusan dengan specificity words yang selalu mengganggu. Bab 3, Panggilan Keberanian. Keesokan harinya, Jaka mengundang timnya ke ruang rapat kecil. "Kita sudah terlalu lama terjebak dalam CSS custom yang berlapis-lapis. Saya menemukan sesuatu yang bisa mengubah cara kita bekerja," katanya, menampilkan slide tentang utility first CSS. Reaksi beragam muncul. Anya, senior designer, menatap dengan skeptis, apakah wikit kita akan tetap konsisten? Bagaimana dengan brand Guidelines? Sedangkan Budi, backend developer, menimpali, apakah ini akan memperlambat load time? Kita butuh performa cepat. Jaka menanggapi dengan tenang, menjelaskan bahwa utility CSS tidak hanya memberikan konsistensi, ia juga memungkinkan purge otomatis, yakni menghapus kelas yang tidak terpakai sehingga ukuran file menjadi sangat kecil. Ia mencontohkan proses build dengan post CSS dan purge CSS, yang menghasilkan bundle CSS berukuran hanya 13 KB untuk sebuah halaman utama. Anya mengangguk perlahan. "Jika ini membantu kita mengurangi iterasi desain, saya setuju mencoba." Keputusan diambil, tim akan mengadopsi pendekatan utility CSS pada proyek Next Gen yang sedang dalam tahap prototyping. Bab 4, Transformasi dimulai. Malam pertama penerapan, Jaka merasa seperti seorang alkemis. Ia mengganti seluruh berkas SCSS dengan file konfigurasi Tailwind config.js. Di dalamnya, ia mendefinisikan palet warna brand, primary, 1E40AV, secondary, F9FAV, serta ukuran spacing yang selaras dengan grid modular 4px. Dengan satu baris perintah, npm rundev, ia melihat perubahan secara real-time di browser. Tiap komponen UI yang biasanya memakan ratusan baris CSS kini dapat dibangun hanya dengan 8 hingga 10 kelas utility. Kegembiraan meluap. "Ini seperti memiliki kekuatan super," seru Budi, sambil menatap tampilan yang tampak rapi. "Kita tidak lagi terperangkap dalam cascade yang menakutkan." Bab 5, Rintangan di balik kemudahan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Pada hari ketiga, Anya menemukan satu masalah. Ketika menambahkan ikon SVG ke dalam tombol, ia ingin menyesuaikan ukuran secara presisi, bukan sekadar W4H4. Ia mencoba menambahkan kelas W5H5, namun ikon tampak terdistorsi. Jaka menyadari bahwa utility CSS memang kuat, tetapi ada kasus khusus yang tetap memerlukan CSS custom.
Ia menelusuri dokumentasi Tailwind dan menemukan fitur Apply, sebuah cara untuk menggabungkan kelas utility ke dalam selektor custom. Dengan menambahkan file custom CSS ke dalam pipeline build, ia dapat mengatasi kebutuhan khusus tanpa mengorbankan konsistensi. Kita masih memiliki kebebasan, hanya saja kebebasan ini terstruktur, ujar Jaka. Tim pun belajar bahwa utility first bukan berarti menolak semua CSS custom, melainkan menggunakannya secara terkontrol, hanya bila dibutuhkan. Bab 6, Kecepatan dan Performansi. Setelah 3 minggu, proyek NextGen hampir selesai. Jaka mengukur performa situs dengan Lighthouse. Skor performance naik dari 78 menjadi 94, verse contentful paint turun menjadi 0.9 detik, dan total blocking time hampir tidak terdeteksi. Penyebabnya? CSS yang lebih kecil, lebih teroptimasi, dan critical CSS yang di-inline secara otomatis. Anya menambahkan, desain kami sekarang lebih responsif. Karena setiap elemen memiliki kelas yang jelas, kami tidak perlu lagi menebak-tebak breakpoint yang tepat. Hasilnya, layout tetap konsisten di semua perangkat. Budi menambahkan, selain itu, proses build menjadi lebih cepat. Tanpa harus mencompile ribuan baris SCSS, pipeline hanya menrun post CSS dan purge CSS. Waktu build turun hampir separuh. Semua orang di tim merasakan perubahan radikal dalam workflow. Kebiasaan lama, menulis komentar panjang di atas selektor, mengatur specificity agar tidak saling bentrok, mendebuk marine yang hilang, menjadi cerita masa lalu. Bab 7, Penyebaran Kekuatan Super. Pada tanggal 1 April, Pixelcraft mengumumkan peluncuran situs baru NextGen kepada publik. Halaman beranda menampilkan animasi transisi lembut, tipografi yang bersih, dan tombol CTA yang menonjol tanpa adanya kebingungan visual. Pengunjung melaporkan pengalaman yang lebih intuitif, dan tim pemasaran melihat peningkatan konversi sebesar 23% dalam 2 minggu pertama. Di balik layar, Jaka menulis artikel di blog perusahaan tentang merevolusi proses pengembangan web dengan utility CSS. Ia menyoroti 3 pilar utama yang menjadi kekuatan super tim. Konsistensi visual, setiap warna, spacing, dan tipografi diatur dari satu file konfigurasi, memastikan brand tetap terjaga di seluruh halaman. Kecepatan iterasi dengan menulis markup HTML yang berisi kelas utility, perubahan desain dapat dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam. Performansi optimal, penggunaan purge otomatis mengurangi ukuran CSS, meningkatkan kecepatan loading, dan menurunkan bounce rate. Artikel tersebut menjadi viral di komunitas developer Indonesia, menginspirasi banyak tim lain untuk mengadopsi pendekatan serupa. Bab 8, Refleksi dan Peningkatan Selanjutnya. Beberapa bulan setelah peluncuran, Jaka duduk kembali di mejanya, kali ini dengan secangkir kopi hitam. Ia menatap layar, melihat repositori Git yang kini dipenuhi pull request berisi komponen UI berbasis utility. Ia tersenyum, menyadari bahwa proses revolusi tidak berhenti pada satu proyek. Ia telah menuliskan pola kerja baru yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, Jaka tidak berhenti di situ. Ia mulai bereksperimen dengan CSS in JS yang menggabungkan kekuatan utility dengan kebebasan JavaScript, serta desain tokens yang dapat diekspor ke berbagai platform, mobile, desktop. Ide-ide ini menandai fase berikutnya, mengintegrasikan utility first ke dalam ekosistem yang lebih luas, menjadikan UI tidak hanya konsisten di web, tetapi juga di aplikasi native. Anya menambahkan, kita sekarang dapat berbicara dalam bahasa yang sama antara desainer dan developer. Tidak ada lagi, kanvas di Photoshop versus kode di VS Code, semua berada di satu tempat. Budi menutup percakapan dengan sebuah analogi. Kita seperti para pahlawan yang menemukan senjata baru. Utility CSS adalah pedang berkarat yang dulu kita gunakan. Kini kita mengasahnya menjadi katana tajam yang memotong hambatan dengan mudah. Bab 9, Epilog, Kekuatan Super yang Menyebar. Kisah Jaka dan timnya tidak hanya terhenti di kantor Pixelcraft. Sejumlah startup di Jakarta, Bandung, dan Surabaya mulai mengadopsi utility first CSS, menciptakan ekosistem yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih terstandarisasi. Konferensi lokal menambahkan sesi Utility CSS, dari ide ke implementasi, dan mahasiswa teknik informatika memasukkan materi ini ke dalam kurikulum mereka. Sementara itu, Jaka terus menulis, berbagi, dan menginspirasi. Ia menyadari bahwa superpower yang diberikan oleh utility CSS bukanlah sesuatu yang bersifat instan. Ia adalah hasil kolaborasi, eksperimen, dan keberanian untuk meninggalkan kebiasaan lama. Dengan setiap baris kode yang ditulis menggunakan kelas utility, ia mengukir sebuah jejak digital yang menghubungkan kreativitas dengan efisiensi.
Dan ketika hujan tipis kembali turun di atas gedung pencakar langit Pixelcraft, Jaka menatap jendela, tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Dengan kekuatan ini, tidak ada batasan yang tak dapat kita tembus. Selamat membaca, dan selamat berevolusi.